Selamat pagi dan selamat hari Minggu Ibu Bapak dan saudara sekalian. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat 1, 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Hari ini kita kembali bicara tentang kerajaan surga. Dalam minggu-minggu yang lalu pun kita bicara tentang kerajaan surga. Tetapi dalam minggu-minggu yang lalu kita bicara tentang kerajaan surga yang bersifat kekinian, progresif, dan berbentuk rohani. Tapi hari ini kita bicara tentang kerajaan surga yang berbicara tentang yang akan datang dan bersifat kekal adanya dan kemudian berbentuk fisik. Apakah demikian? Artinya saya sedang bicara tentang dua kerajaan surga yang berbeda, dua kerajaan Allah yang berbeda. Tentu tidak. Saya tetap bicara tentang kerajaan surga yang sama dan satu adanya. Tetapi saya membaginya dengan dua tahap untuk lebih memudahkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam tahap yang kedua ini, kita akan bicara mulai dari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seperti di dalam perikop ini. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang firman Tuhan katakan pada waktu itu. Artinya pada waktu yang akan ditentukan oleh Allah. Kerajaan surga itu seumpama seperti 10 gadis yang mengambil pelitanya dan kemudian menyongsong sang mempelai. Sang mempelai, yaitu bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang satu perkawinan, satu tradisi yang sudah menjadi lazim dalam kehidupan orang Yahudi, yang memudahkan mereka mengerti apa yang dimaksudkan di dalam perumpamaan ini. Tetapi dalam konteks kita sebagai orang yang di luar orang Yahudi, tentu kita akan lebih sukar untuk mengerti sesuai dengan konteks tradisi orang Yahudi pada masa itu. Di dalam pernikahan orang Yahudi, kita bisa bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah bicara tentang pertunangan, di mana di dalam pertunangan ini bagi orang Yahudi mereka sudah diikat sebagai suami istri. Jikalau mereka mau berpisah, mereka harus mengeluarkan atau mendapatkan surat cerai. Dan di dalam perkawinan mereka ini, mereka sudah ditetapkan menjadi suami istri sedemikian rupa, tetapi mereka belum boleh tinggal serumah dan mereka belum boleh melakukan hubungan suami istri. Itulah tahap pertama di dalam pernikahan orang Yahudi yang disebut pertunangan. Dan tahap yang kedua adalah mereka masuk di dalam pernikahan, di mana mempelai laki-laki dengan rombongannya membawa mahar dan sebagainya untuk pergi ke rumah mempelai perempuan yang tentu sudah ditentukan waktunya, di mana mereka pergi ke sana untuk mengambil mempelai perempuan untuk dibawa ke rumah sang laki. Di dalam pernikahan tahap kedua ini, biasanya mereka pergi ke rumah mempelai perempuan dan di dalamnya terjadi dialog apa yang akan menjadi bahagian dari mempelai dan kemudian anak-anak yang mereka lahirkan kemudian. Di mana mereka dua pihak, antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, tentu mereka punya bahagian harta masing-masing. Dan bagaimana membagikannya? Sebenarnya membagi harta kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, mereka sudah ada aturannya. Aturan yang sudah diatur mereka sedemikian rupa secara tradisi, sehingga tidak perlu lagi dibicarakan pun sudah ada aturannya.
Demikian juga kesepakatan-kesepakatan yang mereka tentukan bersama nantinya juga ada panduan-panduannya. Kalau mereka pakai panduan-panduan seperti ini, maka biasanya acara-acara pembicaraan tentang pembagian harta untuk istri, untuk suami dan anak-anak akan cepat dapat diselesaikan pembicaraannya. Tetapi kita tahu di dalam situasi seperti ini, di mana seluruh sanak famili mereka punya hak suara untuk membicarakan, bahkan berbicara lebih dalam untuk apa yang terjadi untuk harta-harta mereka. Misalnya harta daripada si suami, dan waktu dia meninggal apa yang harus dilakukan oleh istrinya. Apakah dia mendapat bahagian kalau dia tidak punya anak dan sebagainya, dibicarakan sedemikian rupa. Sebenarnya sudah ada aturannya, tetapi kalau kita tahu mereka mulai bicara satu dengan yang lainnya, satu pun tidak mau mengalah dan kemudian berbicara. Inilah yang membuat acara itu menjadi sangat panjang. Sehingga tahap perkawinan seperti ini menjadi satu tahap yang panjang dan sangat membosankan. Terutama tentu bagi orang-orang yang tidak terlibat langsung. Demikian juga mungkin bagi mempelai. Itu adalah suatu hal yang sangat memberatkan dan membosankan mereka harus mengikuti acara-acara seperti itu. Sehingga mereka menanti-nantikan pernikahan tahap yang ketiga, di mana juga itu biasanya dilakukan pada hari yang sama, di mana setelah acara-acara seperti ini selesai, maka mempelai laki-laki akan membawa mempelai perempuan untuk dibawa ke rumahnya untuk melakukan pesta pernikahan. Dan ini menjadi satu kesukaan bagi mereka, ini menjadi satu kegembiraan bagi mereka. Nah, tahap pernikahan yang ketiga inilah yang dihubungkan dengan 10 gadis yang menunggu sang mempelai datang. Dan sebenarnya mereka 10 gadis ini adalah 10 gadis yang dipilih secara khusus untuk menantikan mempelai pulang dari pesta pernikahan mereka yang tahap kedua tadi. Dan mereka akan menikmati kesukaan bersama di dalam pesta perkawinan daripada mempelai ini. Itu adalah satu kehormatan bagi mereka. Ini kesukaan bagi mereka, mereka akan masuk di dalam pesta pernikahan. Tapi kemudian firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa di antara 10 gadis yang mau menyongsong sang mempelai, ada 5 di antaranya adalah gadis yang bodoh. Kenapa mereka disebut gadis yang bodoh? Firman Tuhan katakan mereka membawa pelita, tetapi mereka tidak menyediakan minyak yang biasanya ditaruh di dalam buli-buli. Beda dengan gadis yang bijaksana. Mereka membawa pelita, mereka juga membawa minyak dalam buli-buli. Inilah yang membuat Tuhan Yesus mengatakan bahwa 5 gadis ini adalah 5 gadis yang bodoh. Kenapa mereka dikatakan gadis yang bodoh? Karena mereka sebagai orang Yahudi, mereka tahu menantikan sang mempelai itu membutuhkan banyak waktu, karena mereka akan melakukan berbagai kegiatan di dalam tahap perkawinan mereka yang kedua ini, yang membuat mereka mungkin pulang pada tengah malam. Tapi mereka seolah-olah mengesampingkan hal itu. Kenapa mereka mengesampingkan hal itu? Yang menunjukkan mereka, satu, mereka adalah gadis yang bodoh. Tetapi dari sini kita juga melihat bahwa gadis yang bodoh ini menyambut sang mempelai dengan hati yang kurang bergairah, hati yang kurang ada antusias, bahkan mungkin tidak ada antusias, mungkin tidak ada gairah yang berlebih, sehingga mereka tidak mau menyediakan minyak untuk persediaan pelita mereka supaya tetap bersinar. Dan dari sini pun kita dapat melihat bahwa 5 gadis bodoh ini menunjukkan satu sikap yang tidak baik yang kita perhatikan. Kemungkinan mereka adalah gadis yang sudah dipilih, tetapi mereka tidak ada rasa hormat kepada mempelai.
Dan kalaupun mereka sekarang adalah sebagai orang yang menyongsong sang mempelai karena mereka sudah dipilih. Jadi mau tidak mau mereka harus melakukannya kalau tidak mau dikatain oleh orang lain. Tetapi dengan sikap hati yang setengah hati, dengan sikap hati yang tanpa gairah, dengan sikap hati tanpa ada antusias. Karena di dalamnya, di dalam hati mereka tidak ada hormat mereka kepada mempelai. Sehingga di dalam kehidupan mereka tidak ada kerinduan di mana mereka ambil bahagian untuk menyemarakkan pesta pernikahan itu, untuk membuat pesta pernikahan itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi mempelai. Inilah yang kita melihat di dalam kehidupan 5 gadis bodoh ini. Beda dengan 5 gadis yang bijaksana ini. Mereka menyediakan minyak dalam buli-buli dengan satu persiapan yang matang bahwa mereka adalah bagian dari orang yang akan menyongsong sang mempelai. Mereka akan menyemarakkan pesta perkawinan itu sehingga mereka mau menyediakan minyak supaya tetap pelita mereka itu bersinar, untuk menerangi, untuk membawa sukacita di dalam pesta pernikahan, di dalam mereka menyambut sang mempelai. Ada kerinduan di dalam mereka untuk mereka memuliakan mempelai. Ada kesukaan untuk menyambut mereka. Ada kesukaan sedemikian rupa dan ada satu perasaan kebanggaan mereka bisa ambil bahagian di dalam bahagian sebagai orang yang menyongsong sang mempelai. Sampai di sini kita melihat siapakah gadis bodoh ini yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus, dan siapakah gadis bijaksana yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang akan menyambut sang mempelai. Apakah mereka 5 gadis bodoh ini adalah orang-orang yang di luar Tuhan? Apakah orang-orang 5 gadis bodoh ini adalah orang-orang yang belum mengenal dan belum percaya kepada Tuhan? Tentu tidak mungkin. Karena kita melihat di dalam ayat yang pertama, kita melihat mereka sama-sama melakukan seperti apa yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana ini. Mereka ada sikap hati seolah-olah mereka siap menyongsong, menyambut sang mempelai. Mereka membawa pelita dan mereka mau menyongsong sang mempelai. Jikalau mereka adalah orang yang di luar Tuhan, tentu mereka tidak mengerti. Dan kalaupun mereka tahu, mereka pun tidak peduli. Jadi kalau begitu kita bisa melihat bahwa 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini pada mulanya mereka mempunyai sikap yang sama menyambut sang mempelai. Ada pelita yang bersinar. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka, kita bisa samakan, adalah sama-sama orang Kristen. Mereka bisa datang dari berbagai denominasi gereja. Bisa juga mereka adalah orang-orang dari Metodis. Bisa juga itu yang dari yang bijaksana, bisa juga dari yang bodoh. Mereka adalah sama-sama orang Kristen. Dari sikap mereka yang dapat kita melihat bahwa mereka adalah orang Kristen. Orang yang mengerti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena mereka dengar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan mereka mau menyongsong. Pada tahap ini kita melihat bahwa mereka adalah orang Kristen. Mereka adalah orang yang tertulis sebagai jemaat anggota dari berbagai gereja. Tapi kemudian firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa 5 gadis bodoh ini mereka melakukan satu kebodohan, di mana mereka tidak menyediakan minyak untuk persiapan. Pada mereka tahu mereka seharusnya menyediakan minyak untuk persiapan, karena kedatangan mempelai sudah pasti lama, tetapi pasti akan datang. Tapi mereka tidak peduli. Disinilah kita melihat kemudian ada perbedaan
antara yang satu dengan yang lain, antara yang bijaksana dan yang bodoh. Yang bodoh mereka tidak peduli. Yang penting mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Mereka menyediakan pelita, tetapi tidak ada antusias, tidak ada gairah dan semangat menyambut sang mempelai. Kenapa? Karena tidak ada kerinduan untuk memberikan hormat dan kemuliaan kepada mempelai. Inilah yang kita lihat dari kehidupan gadis bodoh ini. Beda dengan 5 gadis bijaksana. Mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan baik untuk supaya pesta pernikahan ini menjadi satu pesta pernikahan yang semarak. Mereka mau mengambil bagian menjadi orang yang memberikan hormat dan kemuliaan bagi sang mempelai. Inilah yang membedakan mereka. Artinya satu bagian adalah orang Kristen yang di dalam hidupnya tidak ada gairah-gairah untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada gairah-gairah untuk bagaimana melalui hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Untuk dimuliakan mempelai itu, ditinggikannya mempelai itu. Dan kalaupun mereka bersinar, ada kita melihat mereka membawa pelita. Dan pelita itu pada saat mula pertama hidup. Artinya apa di sini? Artinya di dalam kehidupan mereka pernah bersinar. Tetapi mereka bersinar bukan karena ada iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka bersinar oleh karena pengetahuan mereka. Pengetahuan mereka sebagai bahagian mereka menjalankan keagamaan mereka. Sehingga kita melihat dalam kehidupan mereka mula-mula seperti Kristen. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh dan lebih jauh dalam kehidupan mereka, kita tidak melihat ada kerinduan dalam hidup mereka memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kalaupun mereka melakukan apa yang bisa seolah-olah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, itu hanya sebagai seremoni belaka, sebagian bahagian daripada orang yang beragama di mana mereka harus melakukan itu. Inilah yang membedakan gadis bodoh dengan gadis yang bijaksana. Dan kemudian kita melihat firman Tuhan menunjukkan kepada kita seperti tradisi-tradisi orang Yahudi yang biasa terjadi, bahwa mempelai lama tidak datang. Dan kita tahu kenapa mereka lama tidak datang. Tetapi di dalam kerohaniannya kita bisa melihat sampai sekarang pun Tuhan Yesus belum datang ke dalam dunia. Kenapa Tuhan Yesus belum datang ke dalam dunia ini? Satu segi kita harus melihat, inilah kasih karunia daripada Tuhan. Dia memberikan banyak kesempatan untuk tidak datang secepat mungkin, untuk memberikan kesempatan lebih banyak orang bertobat dan percaya kepada Dia, untuk lebih banyak orang memperoleh keselamatan. Tetapi waktu yang lama ini juga bisa menjadi satu pengujian bagaimana iman seseorang di dalam mengikut Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tertidur. Ada yang menganggap bahwa tertidur ini adalah sesuatu kelalaian yang tidak seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan. Tetapi kita harus perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang tertidur bukan saja gadis yang bodoh, tapi 5 gadis yang bijaksana juga tertidur. Dan kita melihat bahwa sang mempelai, bahwa Tuhan tidak menegur mereka. Tuhan tidak menegur tatkala mereka tertidur. Karena yang dipersoalkan bukan itu. Ada orang memang begitu mempersoalkan hal ini. Mereka menganggap bahwa tertidur itu adalah sebagai suatu kelalaian. Sehingga mereka menyatakan bahwa tidur harus dikurangi sedemikian rupa.
Padahal tidur adalah sesuatu yang sangat penting untuk orang beristirahat, mempersiapkan tubuhnya untuk supaya esok bisa bekerja dengan lebih kuat, dengan lebih semangat dan sebagainya. Jadi butuh untuk tidur. Tapi ada orang yang menekankan sifat-sifat yang hanya bersifat fisik saja. Bahkan penekanan-penekanan sampai sedemikian rupa. Yang menyuruh orang bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah begitu dekat. Sehingga mereka harus menjual harta mereka. Karena ini adalah harta-harta dunia. Semuanya harus dijual. Dan kemudian diberikan kepada gereja. Yang notabene adalah diberikan kepada pemimpin yang menyatakan itu. Dan seringkali hal-hal seperti ini membawa dampak yang buruk. Kita lihat berapa kali terjadi di luar negeri, di Indonesia juga pernah berapa kali terjadi. Dan apa yang terjadi? Pertama, kemungkinan pemimpin yang menyatakan ini dan kemudian mengadakan satu penyucian otak sedemikian rupa adalah orang yang mempunyai kelainan jiwa. Di Amerika pun pernah terjadi sedemikian rupa. Orang yang mengarahkan orang sedemikian rupa untuk kemudian menyepi diri, untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menyongsong sang mempelai, menyongsong kedatangan Tuhan. Kenyataan mereka adalah orang-orang yang sakit jiwa, yang kemudian mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk melakukan bunuh diri tatkala mereka mau ditangkap. Kita bayangkan satu perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan terjadi, yang kemudian didapatkan. Ini adalah penyucian otak yang dilakukan yang notabene adalah orang yang mengalami sakit jiwa. Tentu ini hal yang perlu kita kaji ulang kalau ada orang yang mengajak kita melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi di pihak yang lain ada orang juga melakukan hal yang sama dengan tujuan yang berbeda. Dengan tujuan untuk memperkaya dirinya. Misalnya kita ambil contoh di Korea Selatan di tahun 1992. Di bulan Oktober. Seorang pemimpin yang seperti ini. Yang menyuruh seluruh jemaatnya menjual seluruh hartanya. Dan kemudian mereka pergi ke suatu tempat untuk mempersiapkan diri mereka menyongsong kedatangan Tuhan. Tapi sebenarnya dia memperkaya diri. Dan kemudian dia memperdayakan jemaatnya untuk semakin memperkaya dirinya. Bekerja untuk dia. Dan akhirnya terbukti bahwa apa yang dia lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang salah. Perbuatan-perbuatan yang mempermalukan nama Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Dan akhirnya orang itu ditangkap. Jadi di sini Tuhan tidak bicara secara fisik. Bukan persiapan secara fisik yang diutamakan oleh Tuhan. Tetapi di sini kita melihat Tuhan bicara tentang bahwa mereka harus menyiapkan pelita mereka tetap terang, di mana mereka harus menyediakan minyak. Ini adalah bicara tentang hal-hal yang rohani. Bisa bicara tentang iman. Iman yang terus tumbuh di dalam hidup mereka. Oleh karena firman Tuhan yang terus mengalir di dalam hati dan pikiran mereka. Membentuk iman mereka. Iman yang rindu memuliakan Tuhan. Iman yang rindu menjadi berkat supaya nama Tuhan semakin ditinggikan. Dan membuat banyak orang percaya dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang rohani yang dibicarakan di dalamnya. Bukan bicara tentang hal yang fisik. Oleh sebab itu kita melihat bagaimana kemudian tatkala dikatakan bahwa mempelai itu datang. Mereka kemudian menyiapkan pelita mereka. Dan ternyata pelita daripada 5 gadis bodoh itu sudah hampir padam. Sudah hampir padam. Dan mereka minta kepada 5 gadis bijaksana itu untuk memberikan minyak kepada mereka. Kalau kita melihat dari sudut fisik,
Tentu kita akan bicara, kenapa kok gadis bijaksana itu begitu tega, begitu egois, tidak memberikan mereka minyak. Bukankah mereka bisa berbagi? Mereka bisa berbagi sambil menyongsong kedatangan sang mempelai. Dan kemudian mereka boleh saling berbagi untuk mereka sampai ke pesta pernikahan, di mana mereka tidak butuh lagi pelita itu. Mereka boleh berpesta bersama-sama. Dan mereka bisa membawa 5 gadis bodoh itu bersama mereka. Kenapa mereka bisa begitu egoisnya untuk tidak memberi bagian mereka? Nah, itu kalau kita melihat secara fisik. Tetapi yang dibicarakan di sini bukan bicara secara fisik. Ini adalah bicara tentang hal-hal yang bersifat rohani, yang tidak dapat dibagi. Bicara tentang iman, bicara tentang hati yang rindu memuliakan Tuhan, hati yang rindu menjadi berkat, hati yang rindu membuat hal-hal yang bersifat rohani yang tidak dapat dibagi, bahkan kepada anaknya sendiri pun tidak dapat dibagi, kecuali dia mendidiknya dari sejak awal, kemudian anak itu bertumbuh di dalam imannya. Sedangkan apa yang ada di dalam dia yang bersifat rohani tidak dapat dibagi. Demikianlah situasi yang terjadi, sehingga 5 gadis yang bijaksana ini tidak bisa membagi apa yang menjadi bagian mereka kepada 5 gadis bodoh ini. Dan apa yang terjadi? Kemudian firman Tuhan mengatakan kepada kita, tak kala mereka keluar untuk mencari minyak, pada saat itu sang mempelai datang. Dan kemudian sang mempelai membawa 5 gadis bijaksana ini masuk ke dalam pesta dan pintu pun ditutup. Kita tidak tahu apakah 5 gadis bodoh ini mendapatkan minyak atau tidak. Tetapi yang jelas firman Tuhan katakan, mereka ke rumah pesta itu, mereka pergi ke rumah pesta itu, mereka mengetuk pintunya dan mereka mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukalah pintu bagi kami. Tetapi di dalam ayat 12 mengatakan kepada kita, sang mempelai mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak mengenal mereka. Sang mempelai tidak mengenal 5 gadis bodoh ini. Menjadi satu hal yang aneh, menjadi satu hal yang mungkin mengejutkan bagi kita. Mereka orang Kristen, mereka mungkin lama di gereja, mungkin bahkan mereka melakukan pelayanan, mereka melakukan hal-hal yang bersifat rohani lainnya di dalam gereja dan dalam kehidupan mereka. Tetapi mengapa sang mempelai mengatakan, aku tidak mengenal engkau? Ini membuktikan kepada kita bahwa 5 gadis bodoh ini, mereka adalah orang Kristen, tetapi mereka belum menjadi anak-anak Tuhan. Artinya di dalam hidup mereka belum pernah bertobat dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, di mana Roh Kudus ada di dalam mereka. Itu belum pernah terjadi dalam hidup mereka. Dan kalaupun mereka bisa ambil bagian di dalam kekristenan, mungkin itu mereka lahir dari keluarga Kristen, atau mereka adalah orang-orang yang dibawa oleh teman-teman dan mereka merasakan sukacita menjadi orang Kristen. Ada banyak hal yang mereka dapatkan, ada hal banyak yang mereka mendapatkan keuntungan di dalamnya. Tetapi dalam kehidupan mereka secara pribadi tidak pernah ada tumbuh iman percaya mereka kepada Kristus sebagai juru selamat mereka. Jadi kita tidak heran di dalam perjalanan hidup mereka pernah mengeluarkan sinar, tetapi sinar yang hanya bersifat pengetahuan oleh karena dorongan agama, bukan sinar yang bersinar oleh karena dorongan iman yang timbul di dalam hatinya, yang rindu memuliakan Tuhan, yang rindu